Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran Family. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video reaction atau video reaksi soal cara mandi wajib Ustadz Adi Hidayat atau cara mandi junub Adi Hidayat seperti apa. Jadi beberapa yang lalu Ustadz Adi Hidayat pernah memposting salah satu konten soal tutorial cara mandi wajib. Nah, teman-teman, untuk lebih memperjelas step by stepnya, langkah-langkahnya yang disampaikan oleh beliau, kita akan ulas satu persatu bagian-bagian yang sudah dijelaskan oleh Adi Hidayat, oleh Ustadz Adi Hidayat. Oke, kita mulai saja. Bersama kita saat ini ada kitab Imam Muslim, dikenal dengan Sahih Muslim. Jika Anda memasuki kitab yang ketiga, yaitu Kitabul Haid, ya, di bab yang ke-9, bab Sifatul Ghuslil Janabah, bab tentang tata cara mandi janabah. Anda akan temukan di sini di nomor hadis 316, 317, ya, dan selanjutnya bagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan contoh gambaran seperti yang disaksikan dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu memberi petunjuk pada kita bagaimana cara mengerjakan mandi janabah dimaksud. Jadi beliau untuk kesempatan ini beliau menggunakan kitab Sahih Muslim. Tentunya bukan hanya di kitab ini, Sahih Bukhari juga tentunya ada, tapi beliau kali ini menggunakan hadis dari kitab Sahih Muslim, teman-teman. Jadi di bagian tata cara mandi junub. Allah Ta'ala anha qalat, hadis ini diperoleh dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, semoga Allah meridhai kepada beliau. Beliau menyampaikan, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW idza tasala min al-janabati, apabila beliau melakukan mandi janabah, mandi besar, yabda'u fayaghsilu yadayhi, maka beliau akan memulai dengan mencuci kedua telapak tangannya dulu, dibersihkan dulu telapak tangannya. Kemudian thumma yufrigu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu. Setelah itu beliau kemudian menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, ya, sejumlah kadar air tertentu. Kalau bisa kita gunakan misalnya pakai gayung, ya, atau kita bisa gunakan dari keran untuk mengambil, ya, kemudian dialirkan ke tangan kiri untuk membersihkan pertama bagian kemaluannya terlebih dahulu. Setelah itu thumma yatawadda wudu'ahu lis-shalah, kemudian beliau menunaikan wudu seperti wudu untuk menunaikan sholat, ya. Jadi teman-teman, penjelasan soal tata cara wudu dalam mandi wajib itu sebenarnya sudah kita buat videonya, tapi banyak pertanyaan yang masuk, cara wudunya itu seperti apa. Jadi ini sudah dijelaskan di dalam kitab Sahih Muslim bahwa summa yatawadda wuduhu lis-shalah. Jadi wudunya Rasulullah ketika ingin mandi wajib atau mandi junub, sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat di video ini, bahwa beliau itu wudu sebagaimana akan wudu ketika sholat. Jadi intinya bahwa ketika kita mau wudu pada saat mau mandi wajib, maka wudunya itu seperti wudu ketika kita akan sholat. Jadi dengan membaca niat sebelumnya, karena niat dalam wudu itu adalah rukun. Dan kemudian kalau misalnya ada yang bertanya apakah harus membaca doa setelah wudu, kalau itu dibaca itu jauh lebih baik, teman-teman. Oke. Ya, jadi tadi membersihkan telapak tangan keduanya, menuangkan dari tangan kanan air ke bagian tangan kiri dan membasuh atau membersihkan kemaluan, kemudian berwudu seperti halnya wudu salat. Tsumma ya'khudhul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usul asy-sya'ri. Kemudian beliau mengambil air, ya, lalu dengan air itu beliau menyela-nyela, ya, di bagian rambut ke kepalanya sehingga meresapkan air kepada bagian kepala secara merata. Lalu kita lanjutkan. Jadi mohon izin saya nggak pakai kacamata, ya, jadi saya menyesuaikan. Bismillah. Kemudian hatta idza ra'a an qad istabra'a hafana 'ala ra'si thalatha hafanat. Kemudian ketika beliau sudah merasakan, jadi sudah mulai merata dengan baik, ya. Nah, kemudian di
penjelasan dalam hadis tersebut oleh Adi Hidayat, dibacakan bahwa beliau setelah berwudu yang dilakukan selanjutnya adalah fayadkhulu asabi'ahu fi usuli syari. Jadi kemudian setelah beliau berwudu itu dengan jari-jarinya dimasukkan ke dalam selah rambutnya. Jadi begitu cara bagaimana beliau membersihkan tangannya. Kemudian setelah berwudu beliau memasukkan jari-jarinya ke selah-selah rambutnya. Jadi sebagaimana dibahasakan dalam hadis ini, yaitu fayadkhulu asabi'ahu fi usulis syari. Diserapkan, ya dialirkan secara merata dengan jemarinya. Setelah itu baru kemudian dibasuhkan, ya 3 kali basuhan, disiram ya ke kepala itu sehingga menyerap dengan sempurna ke bagian pori-pori dan ke seluruh bagian kepalanya. Setelah itu nah kemudian setelah teman-teman menyelah rambutnya sampai basah sempurna dengan jari-jarinya, nah selanjutnya adalah menyiram 3 kali di bagian kepala sampai semua air masuk ke dalam sela-sela rambut sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini. Tapi mungkin buat yang perempuan yang haid atau perempuan yang setelah berhubungan itu beda cara perlakuannya. Jadi kalau orang yang mandi wajib khususnya untuk perempuan itu karena setelah berhubungan, maka dia tidak wajib melepas ikatan rambutnya. Dengan kata lain, bahwa ketika perempuan tersebut mandi wajib setelah berhubungan suami istri, maka dia boleh tidak melepas ikatan rambutnya dan tidak perlu sampai ke akar rambutnya. Jadi cukup menyiram langsung di atas kepalanya. Tapi buat yang perempuan yang setelah haid itu wajib melepas ikatan rambutnya sebagaimana sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, kita lanjutkan. Pada sa'ili jasadihi tsumma ghasala rijlaihi, lalu menyempurnakan untuk membasuh seluruh tubuhnya dari kanannya, kirinya secara sempurna keseluruhannya, baru kemudian di akhir membasuh kedua kakinya. Nah, ini nanti. Jadi teman-teman, soal wudu tadi, ada yang melaksanakan wudu itu persis bagaimana melaksanakan wudu ketika sholat. Tapi di hadis ini beliau Rasulullah SAW sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat bahwa ketika Rasulullah SAW mandi wajib, maka mencuci kaki itu dilakukan paling akhir. Jadi tentu ada hikmahnya. Mungkin salah satunya adalah untuk penggunaan air yang efisien, karena pada saat kita mandi wajib kita tentunya sudah membasahi seluruh tubuh kita. Jadi untuk tidak banyak membuang air, salah satunya adalah mencuci kaki di bagian akhir. Jadi teman-teman yang mandi junub di dalam WC misalnya, itu jauh lebih baik untuk mencuci kakinya di bagian akhir. Nah, jadi seperti itu penjelasan untuk hadis yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam kitab Sahih Muslim. Nah, bagaimana tata caranya, langkah-langkahnya, saksikan di part 2 di video reaction untuk tata cara mandi wajib Adi Hidayat ini. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan soal tata cara mandi wajib langsung dari Sahih Muslim sebagaimana disampaikan oleh Adi Hidayat. Bila ada pertanyaan silahkan komentar di bawah dan jangan lupa share video ini ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.